Yes, and here we go. Final upper bracket Piala Presiden Esports 2023. EVOS Legends versus Aura Fire. Masih bersama Radit Overkill dan juga Momo-chan yang akan memandu jalannya game yang pertama kali ini. Dan kita masuk ke dalam gamenya, di mana ada gangguan yang sudah mulai diinisiasikan oleh Aura Fire. Ternyata Tas yang menggunakan Akai Jungler yang kali ini menerima pressure cukup baik, tapi Flicker yang gagal. Ada onward yang dikeluarkan, tapi Syndrome gak punya Flicker dan bahkan First Blood diciptakan. Flicker untuk mundur, tapi sepertinya Fanstrong masih bisa escape dan kali ini berhasil mendapatkan keuntungan di menit yang pertama. Wow, pergerakan yang begitu agresif dari EVOS Legends. Mereka tahu kalau ke altar itu bisa menjadi salah satu ancaman juga ya untuk teamfight yang sudah dibuka juga oleh Aura Fire. Jadi kalau mereka bisa menahan level yang dimiliki sama Syndrome di awal, ini bakalan ngebuat EVOS Legends kemungkinan mereka masih bisa snowballing tentunya menuju ke arah mid to the late game nanti. Betul sekali, tapi mereka benar-benar tahu ya. Tadi sebenarnya ada miss movement sih dengan Flicker yang gagal dari Syndrome yang langsung bisa membuatnya terpanis. Jadi itu nggak boleh lagi terjadi, tapi informasi udah diterima di mana ada beberapa player dari Aura Fire pun nanti belum available Flickernya pada saat kontes turtle yang pertama. Bergerak di daerah tengah, lihat inisiasi karena Syndrome lagi-lagi difokuskan. Fluffy bahkan sudah mulai melakukan rotasinya ke area mid lane dan sekarang menguasai area dari Turtle Pit. Dan sementara dengan kehilangan satu pemain di awal terlalu early memang untuk Aura Fire. Sekarang mereka jadi harus mulai peka dengan rotasi agresif yang dibawakan sama EVOS Legends. Apalagi ingat mereka bawa Angela yang dimana udah punya hardguard. Ini bakal ngebuat pemain-pemain dari Aura Fire agak sedikit sulit untuk menculik ke arah single target yang dimiliki oleh pemain EVOS Legends. Ya, dan Turtle Camp bersahabat by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian top lane sana. Sudah ada Tas yang bersiap seorang diri harus aware sama sekitarnya karena memang sekarang high belum terlihat. Tapi Aran terjepit heavy spin dan sepertinya akan coba untuk dipanis. Masih bisa flicker dan bahkan Primal Rod belum dikeluarkan dan itu dia Primal Rod. Coba mendapatkan satu orang player karena Fanstrong sekarang susah banget dan Retribution didapatkan oleh Fan dari kontes yang terjadi dan bahkan bisa mempanis Fanstrong yang belum sempat untuk flicker defensif yang dikeluarkan. Aran tidak tumbang dengan modal satu flicker dan juga akhirnya ada ke altar backup dari seorang Syndrome ini yang bakal ngebuat EVOS Legends mereka sekarang harus udah mulai mikirin gimana caranya mereka prioritasin biar Syndrome-nya bakal jadi target pertama yang tumbang terlebih dahulu. Ya, jadi itu benar-benar on point banget sih, terutama karena Fan ya. Yang kita tahu, statistik dari objektif kontesnya Fan itu yang tertinggi loh. Setuju. Untuk di tim tier satunya. Jadi memang dia benar-benar on point banget penggunaan dari Retributions ya. Ternyata Tas juga udah nggak ada heavy spin ya, karena mengunci Aran, tapi saat disayangkan Arannya masih bisa flicker serta membalikkan keadaan dengan Primal Rod. Yap, dan bahkan kali ini rotasi yang sudah dibawakan oleh EVOS Legends di early tadi, pressure yang mereka bawakan sekarang udah mulai bisa dikejar oleh pemain-pemain dari Aura Fire berkat dengan satu turtle retribution yang begitu on point dari Fan. Jadi menurutku sekarang ini bakal jadi match yang benar-benar kerat banget, apalagi Hai menggunakan flicker untuk mundur namun terpaksa tumbang di tangan dari Brans karena dia menggunakan flicker yang begitu cepat dan mau nggak mau ketika efek sisi yang masih ada dari pemain-pemain EVOS Legends ini ngebuat Hai tentunya mudah untuk ditumbangkan. Iya, kita tahu Joe punya Shunpo gitu ya, immune dari sisi. Tapi masalahnya sisinya terlalu banyak tadi. Iya, Ada betul. Movended, ada Headbutt dari Tas, dan juga Don Wolf King membuat dirinya nggak bisa flicker untuk defensif. Dan yang kali ini 1 poin kill diamankan oleh EVOS Legends di menit yang ketiga, tapi mereka masih coba untuk bermain agresif lagi-lagi. Movended, Syndrome, masih ada flicker dan mundur. Tapi itu Way Out Dragon yang tepat sekali menuju karena seorang Brass. Ada Phantom Execution di bagian belakang dan Fan salsing Brass Warlasit berhasil di pick up. Tapi kali ini terlihat Fan kehabisan puncture-nya. Ternyata masih menyimpan puncture terakhir untuk bisa kabur. Wow, tapi itu terlihat ya target yang benar-benar prioritaskan banget sama pemain-pemain dari Aura Fire. Mereka tahu Nichil langsung ke arah belakangnya. Mereka tahu Brans ini bakal jadi mara bahaya. Apalagi kita tahu kan dengan pasif dari Bruno ini cukup menyulitkan sebenarnya untuk di area early-nya. Jadi kalau Brans gak dikasih space, ini bakal bagus banget sebenarnya tim fight-nya untuk Aura. Tapi kali ini sudah ada konsel tembakan Turtle Camp. Presented by Samsung sudah mulai muncul dan bahkan kali ini dari Tas pun tertumbangkan di tangan pemain-pemain dari Aran. Turtle Camp presented by Samsung S23 yang sudah mulai muncul sekarang udah mulai didominasi oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Ya, sepertinya ini akan menjadi objektif Turtle kedua dan gak hanya Turtle, karena mereka sekarang sudah mulai invasi ke area Purple Buff yang dimiliki sama EVOS Legends. Dan mampukah coba untuk didapatkan kembali yang mau Vended bahkan, tapi masih ada Retributions yang on point dari Fan membuat Tas kehilangan Purple Buff yang dia miliki. Tapi ada 1v1 situations di bagian top lane sana dan sepertinya ya kita tahu lah ya power dari Paku itu untuk cutting minion itu bakal lebih besar dibandingkan sama edit dari Aran. Ya, dan masalahnya sisi yang dimiliki sama Edit ini juga cukup menyebalkan sih menurut aku. Karena nggak cuma dengan onward, tapi dikumpulkan dengan Earthshatter, itu
bakal makan waktu beberapa detik banget sih sebenarnya untuk pemain-pemain dari EVOS Legends untuk bisa survive di sergapan yang dilakukan sama Aran. Ya, tapi lihat Van, sudah level 10, Fluffy coba untuk di-engage, masih bisa double jab untuk mundur. Tapi dia udah selesai melakukan cutting minion dan sekarang bergerak secara bersamaan dengan 5 member dari EVOS Legends ke area bagian bottom lane. Dan terlihat di bagian bawah 2 member dari Aura Fire ini dikurung sih, nggak bisa terlalu bebas untuk membuka vision ya. Karena sekarang 4 member jalan secara bersamaan, tapi ada Blazing Duet yang dibuka. Membuka dia selamat, ternyata Kabuki menyerahkan nyawanya, nggak sempat untuk escape dan bahkan high. Terjepit heavy spin, dipaksa untuk mundur high. Membuka dia selamat, tapi sepertinya nowhere to run dan double kill. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G diamankan oleh Brands. Wah, sangat amat disayangkan dari Hai, padahal masih punya kesempatan untuk mundur. Tapi sepertinya itu bakal jadi buying time juga sebenarnya untuk Van. Apalagi Van berhasil untuk mendapatkan turret di area atas. Setidaknya kompensasinya masih berjalan meskipun harus 2 pemain yang tumbang dari pemain-pemain dari Aura Fire. Iya, dan meskipun mereka kehilangan 2 membernya, tapi mereka masih unggul loh. Dari segi gold yang mereka miliki di menit yang ke-6. Dan mereka masih coba juga untuk mendapatkan trading gitu ketika mereka kehilangan objektif turret di bagian bawah. Tapi untuk kali ini harus nunggu momen banget sih. Karena memang kita tahu ya, dari Kabuki itu dia butuh item. Dan di menit yang ke-6 harusnya baru jadi minimal Demon Hunter Sword saja yang dipegang. Oke, tapi sepertinya dengan match yang saling bertukar serangan kali ini ya dari kedua belah tim, menurut aku sekarang harusnya nggak terlalu jauh-jauh banget. Kalau apalagi kan, oh ini Hai udah mulai muncul dengan satu buah Wave Dragon yang dimana Creed dalam bahaya, tapi bakal coba di cover dengan sangat baik oleh seorang Tas. Tapi satu buah Emo Bandit yang begitu baik ternyata dari seorang Fanstrong mencoba untuk menahan pemain-pemain dari Aura Fire dan menyelamatkan hidup dari Creed. Tapi masih mau lebih dari Taska, ternyata enggak akan mengejar ke arah Syndrome, tapi ternyata Bruno dari seorang Brands yang akan mencoba untuk mempick off ke arah Syndrome, namun masih bisa selamat seperti masih mau lebih. Aran kali ini mencoba untuk bertahan di depannya, tapi ternyata Van Strong gak berhasil untuk menculik ke arah Aran. Masih punya flicker dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G ini juga berhasil tadi untuk diamankan. Ya, lagi-lagi perfect turtle loh untuk Aura Fire. Mereka benar-benar menguasain banget dari objektif Retribution Contest-nya. Dimana memang Van untuk kali ini 100% berarti dia mendapatkan semua objektif di area turtle-nya. Ya. Dan oke, kita bergerak ke arah bagian bawah karena 4 member. Oke, ada Shatter yang dibuka, Van Strong demi di-engage, power string-nya gagal, Aran masih bisa mundur dan satu hit terakhir masih bisa escape, tapi Van terjepit heavy spin dan dapat Go Altar, masih bisa escape kah? Masih bisa, hidup Van dia mundur. Tapi kali ini Van Strong coba dibalikan kembali, yang masih ada flicker untuk defensif dan yes, Aran ternyata yang terpick off. Belum ada lagi follow up sekarang meskipun Van dia belum pulang loh. Dia masih ada di area jungle dan harus berhati-hati karena memang damage dari Brad sudah mulai sakit. Berhasil bahkan merebut orange buff, tapi kali ini lihat di bagian bawah sana 3 man down didapatkan oleh Aura Fire dan bahkan 4 player serta triple kill. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G didapatkan oleh Van yang gak escape. Tapi di sisi lain Kabuki menggocek Fluffy dengan battle mirror image yang sangat on point sekali timingnya. Dari kedua belah tim mereka benar-benar memaksakan tim fight di area bawah, tapi Aura Fire benar-benar gocekan luar biasa. Fluffy akan tumbang di tangan Van, yang dimana Van yang tadi nggak pulang berhasil survive dengan setitik darah. Dan kita akan melihat tentunya replay presented by Samsung Galaxy, yang dimana itu tuh buying time yang cukup lama sebenarnya dilakukan sama Aran, karena dia tarik ulur, dia nahan ketika posisi dari Brands ini sebenarnya punya potensi untuk diculik sama pemain-pemain dari EVOS. Meskipun kita ngeliat heavy spin yang begitu manis ya dari Tas, tapi masalahnya ketika Van gak tumbang dan dia punya HP balik lagi, dia punya regen HP yang begitu tinggi juga, dia mulai ngeriset dan ternyata balikin lagi keadaannya dan bahkan menumbangkan 3 pemain. Wow, warplay dari Van dan tentunya Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah mulai muncul, dan ini menjadi kesempatan yang besar untuk Aura Fire untuk mengamankan Lord pertama mereka. Iya, dan karena Van bawa killing spree ya, jadi dia masih percaya diri tadi untuk bisa maju lagi. Dan dengan mendapatkan 3 poin kill, dia HP-nya udah mulai penuh loh. Tapi untuk di Lord yang pertama kali ini sudah dipersiapkan juga Aran menunggu combo poinnya agar Pramar Watt nantinya damage-nya bisa sakit. Tapi harus berhati-hati karena memang Van Strong dari tadi selalu merepotkan dengan Emo Bandit-nya, selalu bisa mendapatkan target yang on point dan di follow up nantinya dengan ada Brands yang memang sekarang kondisinya ada di bagian bawah juga bersama dengan 4 member lain dari EVOS Legends. Tapi di area Lord masih coba untuk di-kiting sedikit demi sedikit, sementara di bagian top lane sana ada split push yang coba dilakukan oleh Kabuki. Mungkin nanti match up-nya melawan Fluffy dengan Pakuitonya, tapi menurut aku
dari Kabuki masih bisa escape sih, Ci. Iya benar, setuju sih. Apalagi dia punya battle mirror image juga ya. Tapi kalau kita ngelihat memang sebenarnya dari Aura of Fire, mereka punya single lock target dua pemain, yaitu Aran dengan Editnya dan juga ada Hai dengan The Way of Dragon dari Chow. Tapi dari EVOS Legends, ini menurut aku mereka punya sisi yang cukup banget sebenarnya untuk ngepanis pemain-pemain dari Aura of Fire. Tinggal gimana mereka nggak boleh kemakan oleh gocekan ya. Tapi kali ini Tas berada di garda depan yang mulai dicicil oleh Kabuki dan bahkan Heavy Spin dibuka begitu saja. Mencoba untuk ngelok ke arah seorang Haika, enggak, ternyata Tas hanya memukul mundur saja pemain-pemain dari Aura of Fire. Sementara Aura pun berhasil untuk mendapatkan Lord pertama mereka tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Oke, tapi kali ini lihat gimana Hai yang coba menjadi target utama masih dekat altar, tapi sepertinya susah untuk keluar dan bahkan Hai terjebak masih bisa dengan Junpo-nya, tapi di sisi belakang lihat Blazing Duet yang masuk dari Kabuki. Langsung menghilangkan nyawa dari dua member EVOS Legends, mencari player keempatnya dan terwipe out. Sang naga melumat habis semua player dari tim Macan Putih dan kali ini dengan adanya Lord yang pertama ini bakal bisa merusak best threat yang dimiliki oleh EVOS Wah, Legends. tadi padahal aku pikir ya, Aura mereka terlalu maksain teamfight setelah mereka dapetin objektif loh. Namun ternyata teamfight itu dimenangkan dan bahkan di wipe out pemain-pemain dari EVOS Legends. Mereka mau melakukan end secara cepat, tapi masalahnya tidak ada minion yang berjalan di area mid. Namun Lord bersama dengan super minion bergerak mulai masuk ke area base yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan kali ini Aura Fire mereka bakal main lebih disiplin. Mereka bakal mundur serentak sembari merelakan Lordnya akan langsung di-clear cepat oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Wow, itu team fight yang bagus banget sih. Aura Fire tahu timingnya kapan in and out. Mereka nggak ada yang ke pick off loh. Bahkan Hai-nya aja yang tadi udah masuk terlalu dalam, dia masih bisa kabur. Dengan ada perlindungan dari Syndrome, dari Call Altarnya, dan juga dengan shoot point yang dia keluarkan. Dan EVOS Legends langsung ada gap gold di angka 10.000 poin dari team fight yang tercipta. Itu gara-gara triple kill, gara-gara dapetin Lord, dan gara-gara wipe out tuh. Iya. Wah, itu kayak skenario team fight untuk Aura Fight itu perfect banget ketika masih ada ke altar dan juga beberapa sisi yang dimiliki sama pemain dari Aura Fire, di mana ada Earth Shatter, ada juga Jet Kundo. Ini free banget dari Vania untuk ngincer ke arah pemain belakang dari EVOS Legends itu Brans. Iya, dan itu selalu sih bisa mendapatkan Brans ya. Lihat, Brans sudah 3 kali ke pick off. Meskipun dia bawa flicker dan juga dapat perlindungan dari hard guard, tapi positioningnya harus benar-benar berhati-hati banget. Memang karena tipikal player atau hero yang dipilih sama Aura Fire ini kan yang dive in kan. Betul. Kayak Chow, kayak Aran dengan editnya, kayak Kabuki dan juga Fan, itu 4 hero yang bisa dive in ke arah Brans. Ya. Jadi benar-benar positioning dari Brans sama backupan yang bisa dilakukan sama player lainnya dari EVOS Legends itu benar-benar dibutuhkan banget sama Brans. Dan timing Kabuki pakai blazing duetnya itu bener-bener pas banget ketika dia tahu mungkin udah nggak ada nih double jab dari Fluffy, udah nggak ada heavy spin karena Tas tadi sempat ngebuka heavy spin ya untuk mundur dari kejaran dari pemain-pemain Aura Fire ketika Lord belum diselesaikan oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Jadi nggak akan ada efek sisi yang bisa menghentikan Kabuki ketika dia masuk dengan battle mirror image dan juga blazing duetnya. Iya, terutama ini sih, kayaknya dia tadi ngitung timing dari hard guard Iya. sih. Jadi ketika Betul. hard guard udah nggak ada, itu langsung masuk gitu. Karena memang udah nggak ada substitute lagi dari Brans, jadi dia percaya diri banget buat dive in dengan blazing duetnya. Dan oke, kali ini di menit 13 masih dipegang oleh Aura Fire. Mereka menguasai hampir 70% dari keberadaan EVOS Legends dan gak dikasih chance sama sekali untuk bisa membuka visions-nya. Karena mereka cuma bawa satu hero depan aja, satu sandbag, yaitu Tas ya dengan Akai-nya. Dan juga Van Strong mungkin cuman gak terlalu tanky juga. Tapi kali ini The Way of Dragon, karena Fluffy masih ada hard guard. Tapi sepertinya masih bisa escape dengan ada backupan dari Tas dan juga Van Strong. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G ada di bagian top lane. Nah, dan sudah mulai diinisiasi oleh pemain-pemain dari Aura Fire, EVOS Legends. Karena tidak ada turret base di area atas dan juga di area mid, mereka jadi harus peka sama lajunya super minion dari base Aura Fire. Jadi EVOS Legends jangan sampai nanti mereka kedorong sama minion yang berjalan. Apalagi nanti kalau kejadian sampai kayak match yang sebelumnya ya. Iya. Wah, itu bakal bahaya banget untuk pemain-pemain dari EVOS Legends. Tapi dengan Lord kedua yang sudah diamankan oleh Aura Fire, sekarang EVOS mereka harus main defensif. Apalagi kita lihat Kabuki udah 11.600, dia punya Golden Staff, dia punya Demon Hunter Sword. Jadi tipikal Tas yang lumayan tebel di garda depannya. Ini pasti rontok ketika dipok sama basic attack yang dimiliki oleh orang Kabuki. Iya, dan terutama dengan dia Wind of Nature ya, dia Yes. pede sih untuk bisa lebih masuk lagi nanti. Karena memang dari magical damage yang dimiliki sama EVOS Legends cuma ada di Angela aja. Yap. Tapi lihat ada conceal play dari arah Hai di bagian top lane sana mencari lini belakang dari EVOS Legends. Tapi sepertinya Earth Shatter dari Aran coba untuk membunuh semua player dari EVOS Legends. Dan bahkan Hai. lihat The Way of Dragon ke arah Fluffy.
Fluffy masih terbentuk immortality, tapi Fan saksi-saksi dengan puncture-nya coba untuk escape, dan makanya ada hardcard, tapi Tas terpanis, dan kali ini 2 man down dari Evo Legends serta base yang terbuka, dan Watson position from Aura Fire di game yang pertama menumbangkan Evo Legends. Permainan yang begitu sempurna, mendominasi bahkan dari pemain-pemain Aura Fire. Meskipun kita melihat early pressure yang diberikan sama EVOS Legends, itu menurut aku udah bagus banget sih. Ya, dan sekali congratulations to Aura Fire di game yang pertama. Wow, luar biasa sekali ya. Ini yang namanya final upper bracket. Ini yang justru pengen kita lihat. Iya. Pertarungan sengit dari kedua belah tim yang dimana sebenarnya sama-sama nggak mau mengalah. Betul. Dan aku merasa sebenarnya Brans apalagi tadi di akhir item itu dia udah punya Haskell. Dia punya chance yang besar banget. Tapi ketika udah kalah jumlah team fight, ini susah banget untuk EVOS Legends. Apalagi mereka kan juga memaksimalkan sisi yang mereka punya dari Pakito, Iya. Fluffy, dari Heavy Spin-nya atas. Tapi ketika dua pemain itu tumbang dan menculik dengan orang yang mungkin aku bisa bilang bukan target yang dia inginkan. Mungkin dia pengennya nyulik ke arah Brans. Tapi Iya. ternyata ketika dia dapat Fluffy, ya udahlah, mereka pincangin dari segi jumlahnya jadi 3 lawan 5 dan bahkan terakhir pun masih sempat di wipe out. Iya, sempat Wow. ada wild juga, tapi ya memang luar biasa sebenarnya targeting dari High gitu ya untuk bisa mendapatkan target-target pentingnya. Memang karena dari EVOS Legends ini nggak bawa hero high ground defense gitu. Yep. Makanya dia ngincer banget ke arah Fluffy. Paku itu sosok yang bisa melakukan claim ini dengan cepat. Dan inilah highlights presented by Samsung Galaxy. Di mana di game yang pertama dimulai sebenarnya diuntungkan untuk EVOS Legends loh. Karena First Blood mereka amankan dari syndrome yang ada miss dari flickernya. Tapi kemudian semua itu sedikit demi sedikit ditahan sama Aura Fire. Mungkin karena mereka selalu menjalankan map controlnya. Lihat, meskipun di bagian bawah kehilangan 2 member, tapi di bagian top lane sana, Fan dengan mobilitas yang tinggi dia bisa cutting minion terus-menerus dan bisa mendapatkan objektif Barat juga. Dan ini momentum yang mahal banget sebenarnya untuk Aura Fire karena menurut aku EVOS mereka udah pegang dominasi di fight ini. Betul. Ketika mereka berhasil tumbangin Aran, masalahnya mereka nggak berhasil untuk tumbangin Fan. Dan ketika Fan masih coba untuk tarik ulur, mereka tahu pemain-pemain dari EVOS ini dua pemain low. Iya. Dan hard guard itu udah nggak ada. Tapi ketika Fan masuk dengan puncture, dia phantom execution, dia coba untuk mengincar ke arah sisi belakangnya. Apalagi ketika Brand sudah tumbang, ini jadi PR yang gampang banget buat Fan karena dia tinggal numbangin crit yang udah low. Sisa-sisanya juga udah pemain-mainnya udah nggak bisa bertahan terlalu lama karena resource skillnya udah dipakai semua sama pemain-pemain dari EVOS Legends. Iya, itu menurut aku overextend team fight sih dari EVOS Yes. Legends ya. Dan lihat nggak, satu Phantom Executions bisa langsung melumat 3 player dari EVOS Legends. Dan ini adalah momen di mana wipeout tercipta yang benar-benar luar biasa kaiting dari High. Lihat High-nya nggak ke pick off. Dia sempat diselamatin sama ke altar. Dia sempat Shunpo untuk menghindari sisi. Tapi di last fight-nya, inisiasi dari High untuk membuang hero yang bisa clearing dengan cepat itu benar-benar bagus banget. Karena sisanya ini adalah single target hero dan nggak bisa clearing minion yang masuk secara bersamaan dari 3 lane beserta dengan adanya Lord. Jadi langsung bisa diciptakan one game moment oleh teman-teman dari Aura Fire. Dan Dengan Lord kedua ya. iya, kita lihat dari game statistik presented by Samsung Galaxy, di mana item dari Kabuki ini udah jadi semua Cimomo. Yang tadi sempat Cimomo sempat mention ya. Ya. Di mana udah ada Maleficent juga sebagai pelengkap dari physical penetration yang dibutuhkan, dan juga Wind of Nature untuk pengaman dari physical damage yang masuk. Ada Crimson Sight, ada Golden Staff, dan juga ada Mahata Sword. Typical attack speed item yang memang selalu dibikin sama Cloud. Tapi lihat, Fan dengan Lancelot biasanya di belakangan ini atau di beberapa minggu ini kita lihat Lancelot tuh udah mulai bikin lagi ke arah hybrid dengan item defense kan. Yes. Tapi beda di tangan Fan. Fan tuh hampir selalu bikinnya tuh item-item damage. Ini tuh tipikal pemain yang hatam banget sama Hatam hero banget. yang dia punya. Dia tahu kapasitas dia tahu kapabilitas dia untuk menggunakan Lancel sendiri. Dan kita juga akan melihat MVP-nya ini akan jatuh ke tangan siapa. Karena menurut aku tadi kalau kita melihat dari EVOS Legend ya, sebenarnya mereka tuh kita udah menebak lah kira-kira angka ini bakal di tangan Fluffy, pun ternyata tidak, malah dibawa oleh Tas. Tapi MVP tentunya jatuh ke tangan Fan yang tidak tumbang sama sekali dengan gol per menitnya hampir menyentuh angka 1001 lagi tuh ya. Wah, itu gede banget loh. Iya. 999 ini. Biasa aku lihat angka ini tuh buat gold lane. Iya, ini kayaknya paling gede deh dari yang pertama ya. Aku Wow. belum pernah lihat ada yang sampai kurang satu angka lagi ke angka 1000 gol per menit. Ingat loh, dia pakai assassin yang Ya. biasanya selalu dibikin repot dari segi rotasinya karena selalu diinvasikan jungle ya. Tapi dia membuktikan dengan full item physical build damage, dia bisa juga loh untuk ngacak-ngacak semua player dari EVOS Legends tanpa terpick off sama sekali. Yes. Wow, luar biasa sekali ya untuk Fan ya. Tapi
Ya itu tadi game pertama, teman-teman semuanya, kita best of 3 series, kita ingatkan lagi. Jadi masih ada chance loh untuk EVOS Legends juga ngebalikin di game yang kedua. Iya. Mungkin nanti kita bakal lebih, lebih seru lagi ngebahasnya Mhm. di analis segmen. Karena sekarang kita akan masuk ke analis segmen presented by Samsung Galaxy. Wow, yang dimana memang kalau kita ngelihat ini jadi match yang mahal. Tadi kita udah bahas berkali-kali Betul. juga ya. Dari Radit juga bilang ini terlalu overextend sebenarnya dari EVOS sendiri karena mereka tahu ketika mereka udah dapetin Aran ini sebenarnya udah cukup buat mereka dan mereka masih bisa balik sebenarnya untuk bisa dapetin beberapa turret objektif lainnya. Tapi ketika mereka tahu, mereka pikir Fannya bakal recall. Tapi ternyata Fannya nggak pulang, malah dia Phantom Execution kena 3 pemain yang udah sama-sama low dan itu udah jadi tusuk sate sih aku bisa bilangnya ya. Itu tusuk sate moment sih sebenarnya dari Fan sendiri. Betul sih. Kalau yang aku lihat juga lagi-lagi aku ngebahas overextend team fight. Karena di sini pun sebenarnya mereka udah sadar nih kalau misalnya udah ada kelataran di pop up dan mereka udah kehilangan cukup banyak source ultimate gitu. Tapi mereka masih coba untuk paksain. Yang jadi problem adalah ini Van belum terlihat. Jadi dia ketika masuk dari EVOS Legends udah nggak punya semua ultimate-nya, itu tinggal jadi eksekutor doang. Dia tinggal masuk pakai puncture, pakai phantom executions, dan momen pedang keadilan dari Van ini loh yang bisa langsung mendapatkan banyak player dari EVOS Legends. Dan di momen last team fight ya, ini menurut aku ya memang mereka nggak punya hero high ground, jadi cukup susah sih untuk bisa mempertahankan base yang mereka milikin. Coba siapa yang bisa clearing minion cepet sih? Gak ada loh. Gak ada. Cuma Pakuito mungkin ya yang bisa untuk clearing minion cepet. Masalahnya Pakuitonya kena The Way of Dragon. Iya, Jadi itu betul. targeting dari high-nya benar-benar bagus banget. Dan menurut aku kesimpulan dari game yang pertama, karena dengan membawa susunan seperti EVOS Legends sekarang dengan drafting